Selanjutnya Ibu Diva kita nih, Ibu Krisdayanti, silakan. Ibu Diva. Sayang kalau nggak digunakan waktunya, Pak. Terima kasih Ketua Charles dan juga Pak Melki. Selamat sore Pak Menteri, Pak Sekjen dan Ibu Bapak sekalian. Sedikit saja nih, sebetulnya saya tidak terlalu, walaupun saya sampai sekarang selalu bilang ke semua masyarakat yang di Dapil, Pak, bahwa satu hal yang membanggakan saya hampir 4,5 tahun ini ada di Komisi 9 adalah saya menjadi bagian dari Panja Undang-Undang Kesehatan, dan ini menjadi satu legacy Komisi 9 lah. Ini satu hal yang sangat membanggakan kita semuanya. Undang-Undang 17 tahun 2023 ini pas selesainya di bulan Agustus. Saya juga baru sadar karena waktunya juga berjalan begitu cepat, bahwa pas tanggal ini juga kita seharusnya sudah 1 tahun jalannya ini, bahwa struktur regulasi dari sektor kesehatan memang rasanya jauh lebih sederhana ya Pak dari pemangkasannya, tapi hal-hal yang paling sederhana yang justru rasanya hilang dan hampir tidak menjadikan undang-undang ini sebagai payung hukum untuk masyarakat kecil kita yang harusnya bisa mereka harapkan undang-undang ini bisa menjadi pelindung mereka. Hal kecilnya itu Pak, kemarin walaupun sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Nadia di grup ya, bahwa yang kasus bayi meninggal setelah vaksin, lalu juga ya seperti kasus-kasus viral, ada pelaporan, ada masuknya dokter asing dan lain-lain. Nah ini saya rasa harus dipercepat lagi Pak upaya kita untuk mensosialisasi ke bawah. Toh nanti kegiatan bahwa program-program pemerintah ini bisa dijalankan nanti di daerah, ini perlu sinergi juga. Toh nanti Pak Melki juga nanti jadi calon gubernur, toh juga akan membawa legacy ini kan ke masyarakat NTT contohnya. Termasuk wali kota Batu, Pak. Itu mungkin hal-hal itu nanti yang akan kita hadapi Pak. Jadi ya kami mohon juga bahwa program-program ini bisa segera bisa terdeliver baik di antara pusat dan daerah. Itu aja sih Pak Budi dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma Suryani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 dan sahabat Komisi 9, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin mengingatkan terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita ambil dalam pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Dalam rapat kerja terdahulu, kita sudah bersepakat bahwa penting memastikan seluruh pihak dan stakeholder untuk terlibat dalam memberikan masukan dalam proses penyusunan peraturan turunan. Itu sudah kita sepakati bersama. Kami melihat ada beberapa substansi yang intens untuk mengundang unsur masyarakat. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mendengar dari sisi timeline. Kapan akan dilakukan uji publik? Ya, uji publik untuk rancangan peraturan Menteri Kesehatan. Itu perlu kami ketahui dan perlu disampaikan kepada Komisi 9. Karena itu merupakan kesepakatan dalam rapat-rapat sebelumnya. Yang kedua, kami ingin memberikan pendalaman dalam rapat terdahulu juga tentang pelayanan darah yang dalam pembahasan RUU yang lalu sangat intens dan debatnya panjang sekali itu kasus ini, tentang ini. Ya. Bahwa darah tidak diperjualbelikan. Khusus untuk kompensasi, dalam jawaban tertulis dari Kementerian Kesehatan disampaikan oleh Kemenkes sedang melakukan perbandingan dengan negara lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kompensasi ini pengaturannya sudah mengerucut
sudah ada. Misalnya penggantian biaya transportasi, apakah ini akan diberikan cash atau non cash? Juga hal-hal yang sifatnya sensitif seperti ini, tentunya Komisi 9 kami semua harus mendapatkan update dari Kemenkes supaya apa yang sudah kita putuskan bersama dalam undang-undang itu tidak dilanggar. Yang ketiga, terkait dalam undang-undang ya, peraturan perundang-undangan, ada hierarki peraturan perundang-undangan yang juga sudah harusnya dipahami. Juga peraturan daerah serta harmonisasi dengan peraturan-peraturan tingkat nasional lainnya. Sebagaimana kemudian landscape peraturan yang berubah ini tentu akan berpengaruh ke pengaturan bidang kesehatan dan pemerintah daerah, karena kita punya otonomi daerah. Nah, sinkronisasi seperti ini apakah sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Kalau tidak dilakukan, sebagaimana yang kita pahami dan kita fakta di daerah bahwa karena adanya otonomi daerah, banyak program pemerintah pusat nanti tidak berjalan di daerah. Nah, ini perlu ada sinkronisasi, koordinasi dengan Pemda daerah, agar semua program atau peraturan apapun yang di dalam undang-undang kesehatan itu bisa dijalankan oleh pemerintah daerah dengan baik, sehingga semua program Kementerian Kesehatan itu bisa terdistribusikan kepada masyarakat dengan baik, Pak Menteri. Ini yang selama ini menjadi masalah. Otonomi daerah ini membuat tangan-tangan kementerian itu sulit menjangkau ke bawah. Nah, seringkali program pusat tidak berjalan di daerah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran, agar koordinasi dengan Pemda itu juga dilakukan sebaik mungkin. Karena kami terus terang selalu turun ke dapil, dan itu menjadi masalah ketika misalnya ada banyak program pemerintah pusat tidak terdistribusikan dan tidak dijalankan oleh pemerintah daerah dengan sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Irma Suryani. Terima kasih Ibu. Pimpinan boleh tambah sedikit, pimpinan? Sebentar, setelah Pak Rizal ya, Bu ya. Pak Rizal dulu, setelah itu ditambahkan oleh Ibu Irma. Silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9, yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya, yang ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak Menteri. Yang pertama, memang pada waktu kita pengesahan Undang-Undang Kesehatan ini, Pak Menteri juga sudah pernah menyampaikan mudah-mudahan RPP dan yang lain-lainnya, aturan-aturan yang lainnya bisa kita selesaikan, terutama masa-masa jabatan Pak Menteri. Walaupun memang setelah saya lihat banyak sekali memang yang harus diatur. Sementara saya lihat atas laporan Pak Menteri tadi, untuk RPP-nya baru kita selesaikan di bulan Juli kira-kira. Nah, sementara aturan-aturan yang lain, misalnya Perpres dan peraturan-peraturan menteri lainnya, itu harus berpegang kepada mendasari RPP yang ada. Jadi sepertinya dalam 1 tahun ini tidak mungkin berjalan, walaupun secara paralel. Karena ini kan antara satu aturan yang satu dengan yang lain, ini ada kaitannya. Nah, kemudian yang saya tanyakan Pak Menteri, setelah kita mengesahkan Undang-Undang Kesehatan, itu beberapa aturan yang ada sudah kita cabut, dan dasar aturan-aturan misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, Kepres, dan peraturan Menteri Kesehatan, itu kan dasarnya pada undang-undang yang lama. Nah, ini kira-kira dalam pelaksanaan hampir 1 tahun berjalan ini, didasari oleh apa aturan-aturan itu? Apakah peraturan-peraturan yang lama, memang kami menyadari bahwa kalau itu belum diganti, dia masih berpegang kepada aturan lama.
Tetapi dasar aturan lama itu sudah tidak ada lagi. Undang-undang kesehatannya masih undang-undang yang lama, sedangkan yang ada sekarang adalah undang-undang yang baru. Nah, kira-kira mendasari apa? Banyak saya lihat di peraturan menterinya misalnya tentang pelayanan kesehatan, kemudian